Halo, good afternoon semuanya. Halo, good afternoon. Balik lagi kita minggu ini bakal belajar bahasa Inggris lagi sama aku, Kak Feli. Oke, jadi materi buat minggu ini kita bakal membahas tentang animals atau binatang. Langsung aja yuk kita lanjut buat apa sih yang bakal kita bahas minggu ini. Jadi kita bakal bahas dua. Satu ada teks, satu lagi ada grammar atau tata bahasa. Untuk teks kita akan membahas mirip sama minggu lalu. Yang mirip namanya teks naratif, yaitu fable text. Fable text adalah teks naratif yang tokohnya semuanya binatang atau hewan. Kemudian ada adjective. Adjectives adalah kata sifat. Tapi buat pembahasan lebih lanjutnya, coba kita lihat slide berikutnya dulu yuk. Ini ada contoh fable text. Judulnya The Ant and the Grasshopper. Coba kita baca sama-sama ya. It was a pleasant day, and the grasshopper was in a good mood, singing and dancing around. He sees an ant carrying a heavy corn kernel to its nest. The grasshopper asked the ant to join him for some fun, instead of toiling away like that. The ant tells him that it is preparing for winter, when food would be scarce. The grasshopper bursts into thought and says, "Why bother, when the present is good?" Winter soon begins, and the grasshopper has no food to survive, while the ants enjoy the corn and the warmth of their nest. Oke, jadi silakan sebelumnya pause video ini dulu, dan coba kalian cari kata-kata yang kalian masih bingung artinya apa, kemudian dicatat satu kertas. Nanti kita akan bahas satu-satu untuk menambah kosakata kita semua juga. Tapi, kalau kita lihat dari secara umum cerita ini tentang apa, it was a pleasant day, adalah sebuah hari yang indah. Dan sang belalang sedang senang, was in a good mood. Dia nyanyi-nyanyi, dia nari-nari. Kemudian, dia bertemu dengan sang semut. Sang semut lagi bawa-bawa jagung yang berat ke sarangnya. Kemudian belalang kayak, ngapain sih kerja keras, siapin makanan? Kan sekarang suasananya lagi indah, mendingan senang-senang aja. Tapi si semut memilih untuk bekerja keras. Dan hasilnya adalah, ketika datang musim dingin dan tidak ada makanan, sang belalang akhirnya kekurangan makanan karena dia tidak pernah mempersiapkan. Tapi para semut aman-aman saja karena mereka sudah bekerja keras. Salah satu ciri khas dari suatu fabel adalah adanya suatu pesan moral yang akan disampaikan. Coba, kalau pesan moral dari fabel kali ini apa kira-kira? Coba kita mikir dulu. 1, 2, 3, 4, 5. It is best to prepare for days of necessity. Prepare artinya mempersiapkan. Necessity artinya kebutuhan. Jadi, kalau tadi kalian menjawab pesan moralnya adalah kita harus selalu mempersiapkan kalau suatu saat kita akan membutuhkan, berarti kalian benar. It is best to prepare for days of necessity. Paling baik kita mempersiapkan untuk hari-hari di mana kita akan membutuhkan. Oke, coba kita lanjut ke teks fabel berikutnya. Judulnya The Clever Monkey. Once upon a time, a clever monkey lived on an apple tree. It was friends with the foolish crocodile that lived in the river. The monkey shared the fruits of the tree with the crocodile every day. The crocodile's wife learns about this friendship and asks the crocodile to bring the monkey's heart, which could be sweeter than the fruits of the tree. The couple invite the monkey for dinner and plan to eat his heart. The crocodile offers to take the monkey on its back so that it can cross the river to reach home. Oke, di bagian pertama. Apa sih ceritanya? Jadi, kita bisa lihat, mirip-mirip kan sama naratif, ada orientasi. A clever monkey lived on an apple tree. Ada siapa? Clever monkey. Tinggal di mana? Di pohon apel. It was friends with the foolish crocodile that lived in the river. Ada buaya yang tinggal di sungai. The monkey shared the fruits of the tree with the crocodile every day.
kan mereka berteman nih, friends. Mereka berteman. Jadi mereka selalu saling berbagi buah-buahan yang ada dari pohon. Kemudian, si buaya ini kan berteman dengan sang monyet. Sang istri buaya ini mendengar, oh mereka kan temenan. Dan sang istri ingin memakan hati sang monyet. Jadi, suaminya, sang buaya ini, disuruh untuk mendapatkan hati sang monyet ini. Bagaimana caranya? Ya, jadi si buaya ini menipu sang monyet. Dia bilang, dia offer itu mengajak. Dia bilang, gimana kalau aku bawa kamu di punggung aku kan sambil berenang gitu. Dia bisa ada di atas gini. Biar bisa menyeberang sungai, biar bisa sampai rumah. Nah, gimana kelanjutannya? Di jalan, on their way, the foolish crocodile mentions his wife's desire to taste the monkey's heart. Ya, si buaya ini kelepasan bilang bahwa istrinya tuh sebenarnya pengen makan hatinya si monyet ini. The monkey is quick to understand its friend's intentions and tricks. Sang monyet tuh cepat mengerti. Oh, dia tuh sebenarnya mau jahat maksudnya. Akhirnya, he says, "Oh, but I forgot my heart at home. Take me back so we can get it." Akhirnya dia bilang, oh hati aku, jantung aku ketinggalan di rumah. Kita balik aja deh. Terus sebenarnya dia bohong. Maksudnya adalah dia balik biar dia bisa kabur gitu. As soon as they reach the riverbank, the monkey jumps off the crocodile's back and vows never to trust it again. Akhirnya sang buaya kan, ya udah kita balik deh. Pas sudah balik, si monyet itu langsung lompat dan kabur dan berjanji ke dirinya sendiri tidak mau percaya sama buaya itu lagi. Kalau ini kira-kira pesan moralnya apa? Coba kita lihat. Remain calm and use presence of mind to get out of adverse situations. Calm artinya tenang. Jadi, pesan moral di sini adalah untuk tetap tenang agar kita dapat keluar dari situasi-situasi yang membahayakan. Bayangkan kalau si monyet itu tidak tenang, dia malah panik. Dia malah kayak, aduh harus gimana ini? Akhirnya dia bisa aja jatuh ke sungai dan tenggelam. Dia bisa aja nggak tahu harus ngapain dan membeku di tempat. Dan sang buaya akan berhasil membawa si monyet ke istrinya. Atau hal-hal buruk lainnya. Tapi enggak. Karena si monyet ini tenang, dia mampu untuk memikirkan solusi yang dapat membantu dia secara rasional. Oke, teks terakhir. The foolish rabbit. When a nut falls on its head, a foolish rabbit thinks that the sky is falling and runs as fast as it could. Ketika ada kacang yang jatuh ke atas kepala sang kelinci langsung mengira, oh langitnya sedang runtuh, langit sudah runtuh. Dan dia pun berlari secepat mungkin. On its way, it tells all the other animals that the sky is falling and spreads fear in the jungle. Di jalan, dia langsung menyebarkan berita ke semua hewan-hewan lain di hutan bahwa langit sedang runtuh, sedang ada bahaya. Dan akhirnya hewan-hewan lain juga ikut ketakutan mendengar berita dari sang kelinci. The lion, the king of the jungle, sang raja hutan, sang singa, sees the chaos. Melihat kenapa sih semua orang pada ketakutan? Akhirnya dia menginspeksi, dia mengecek. On inspection, the lion finds out that it was just a nut, and the rabbit was indeed foolish. Setelah dia cek lebih lanjut, ternyata informasi yang diberikan sang kelinci salah. Langit bukannya runtuh, cuma ada kacang yang jatuh saja dari atas pohon. Jadi, pesan moralnya adalah, be careful who you trust, or you could be fooled. Trust artinya percaya. Be careful, hati-hati. Jadi, hati-hati siapa yang kamu percaya. Kalau misalnya diberikan informasi, jangan langsung diterima begitu saja, tapi harus dicek dulu kebenarannya. Itu adalah 3 contoh dari teks fabel. Jangan lupa kalau misalnya ada kata-kata yang membingungkan, silakan dicatat, kemudian nanti kita bakal bahas satu-satu ketika kita ketemu di Zoom. Nah,
Materi berikutnya adalah adjectives. Apa sih adjective itu? Adjective adalah salah satu jenis kata atau a type of word used to describe a noun. Kata yang berfungsi untuk mendeskripsikan noun atau kata benda. Adjective ditaruh sebelum kata benda. Contohnya big cow. Ini terbalik dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, big artinya besar, cow artinya sapi. Kemudian kita bilang sapi besar, bukan besar sapi. Di bahasa Inggris, kita bilangnya big cow, bukan cow big. Jadi urutannya dibalik. Adjective dulu, baru noun. Contoh lain adalah smart girl, pintar gadis. Kalau bahasa Indonesia kan gadis pintar, tapi di bahasa Inggris dibalik, smart girl. Coba, kalau kita pikir-pikir, contoh adjective tuh ada banyak kan? Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas 4 tipe besar adjective. Ada shape atau bentuk, size atau ukuran, color atau warna, dan speed atau kecepatan. Oke, contoh adjective pertama adalah size. Size ada big atau besar, small atau kecil, tiny atau kecil sekali, heavy atau berat, light atau ringan, tall atau tinggi, short atau pendek, fat atau gemuk, thin atau kurus, narrow atau sempit, wide atau lebar. Ini semua adalah kata sifat atau adjective yang mendeskripsikan suatu ukuran. Kemudian ada shape atau kata sifat yang mendeskripsikan suatu bentuk. Ada round atau bulat, square atau kotak, straight atau lurus, triangular atau segitiga, oval atau oval, sleek atau halus, flat atau datar, elliptical atau lonjong, crooked atau miring, dan wavy atau bergelombang. Ini semua mendeskripsikan shape atau bentuk dari suatu benda. Kemudian ada color. Ada pink atau pink, merah muda. Ada red, merah, orange atau jingga, black atau hitam, yellow atau kuning, blue atau biru, dark atau gelap, green atau hijau, purple atau ungu, white atau putih, gray atau abu-abu, dan brown atau coklat. Ini semua adalah warna-warna. Jadi warna tuh bisa dibilang kata sifat juga, walaupun sebenarnya bukan exactly kata sifat, karena dia merupakan kata sendiri yang bisa berdiri sendiri, tapi dia juga bisa digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu. Makanya kita tetap anggap warna itu kata sifat. Terakhir, ada speed. Speed mendeskripsikan kecepatan sesuatu. Ada quick dan fast yang artinya sama-sama cepat. Ada slow atau lambat. Ada swift atau lincah. Ada speeding atau mempercepat. Jadi udah cepat, dipercepat lagi. Ada rushing dan hasty yang artinya sama-sama buru-buru. Ada bustling atau sibuk. Bustling tuh kalau ada misalnya kayak ada suatu kota dan banyak banget orang dan semuanya kayak punya kesibukan masing-masing. Itu namanya bustling. Kemudian rapid atau mendadak, atau sesuatu yang terjadi secara sangat cepat dan sangat banyak, seperti ada satu kemudian satu lagi kemudian satu lagi kemudian satu lagi, itu rapid. Kemudian ada brief atau singkat. Nah, perlu diingat untuk belajar kosakata jangan dihafal, karena kalau dihafal ada banyak sekali dan pasti kita akan bingung. Untuk belajar kosakata, yang penting adalah kita mempraktekkan penggunaan kata-kata tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, coba lihat di sekitar kalian, apakah ada benda-benda yang kalian bisa ambil, dan coba kita latihan sama-sama, deskripsikan menggunakan adjektif, boleh satu, boleh lebih, adjektif yang ada tadi disebutkan, untuk mendeskripsikan benda tersebut. Misalnya, kalau aku punya ini,
Ada kotak, ukurannya kecil, warnanya putih. Jadi, kalau misalnya aku gunakan bahasa Inggris, ingat tadi kata sifat sebelum kata benda. Jadi, this is a small white box. Kotak putih kecil. Coba kalian abis video ini bisa cari benda kalian, nanti kita bakal bahas ketika Zoom. Tapi sebelum kita mencari benda-benda yang beneran di sekitar kita, coba kita lihat dulu di layar. Ada gambar burung. Ini adalah beberapa kata-kata yang mendeskripsikan burung ini. Round, karena bentuk badannya yang bulat. Yellow, warnanya kuning. Small, kecil, dan swift, karena burung itu lincah. Jadi bisa dibilang, this is a small, yellow, round, swift bird. Kata sifat dulu, baru kata benda. Tapi kira-kira segitu aja sih materi yang akan dibahas di video kali ini. Nanti kita bakal ketemu lagi di Zoom dan kalian juga bisa latihan soal dari modul kalau mau untuk kita pelajari lebih lanjut tentang hewan dari teks fabel dan juga menggunakan kata sifat. Oke, sampai ketemu di Zoom semuanya. Selamat siang.